подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область. Berbicara dalam konferensi pers pada penutupan KTT BRICS belum lama ini, Presiden Rusia Vladimir Putin blak-blakan menyebut pasukannya berhasil mengepung ribuan tentara Ukraina di Kursk. Pernyataan ini didukung dengan ramainya pemberitaan soal drone-drone Rusia yang menguasai langit Kursk, ditambah beberapa rekaman video yang menunjukkan tank-tank berhasil diledakkan. Begitulah, dengan keluarnya pernyataan menjanjikan di medan tempur, saat ini Rusia mencatatkan kemajuan pesat di garis depan konflik. "2.000 tentara Ukraina dikepung." Baru-baru ini Putin mengklaim selama konferensi pers bahwa 2.000 tentara Ukraina telah dikepung di tanah Rusia. Tentara Rusia bertindak dengan percaya diri ke segala arah, tidak seorang pun menyangkalnya. Mereka bergerak maju di semua area garis kontak tempur. Mereka juga aktif bekerja di wilayah Kursk. Katanya saat berulang kali ditanya tentang konflik yang terus berlanjut antara Moskow dan Kiev, serta operasi Kursk. Pasukan tersebut terjebak di area seluas 6 kali 15 km dan pasukan Rusia tengah berupaya melenyapkan wilayah tersebut, ungkap sang presiden. Dalam wawancara lanjutan yang dikutip Russia Today, keesokan harinya, Putin memberikan komentar lebih jauh dan berkata bahwa beberapa unit Ukraina telah terputus di wilayah Rusia, tempat Kiev telah melancarkan serangan lintas batas pada bulan Agustus. Kemudian, ketika ditanya mengenai keberhasilan di medan perang, Putin dengan tegas mengaitkan kombinasi industri pertahanan yang diperkuat bersama pasukan yang belajar cara menggunakan teknologi militer modern adalah kuncinya. Sehingga mereka dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan dalam tindakan Ukraina. Beberapa inovasi dalam penggunaan pesawat tanpa awak dicapai tepat di garis depan dan menunjukkan keterampilan teknik tinggi dari anggota angkatan bersenjata Rusia. Pengalaman dalam peperangan dengan peralatan modern ini sangat penting, ujar Putin menambahkan. Serangan drone menguasai langit Kursk. Pertempuran sengit di sepanjang garis depan terus terjadi sejak pertengahan Oktober dengan pergerakan aktif berlanjut hingga ke daerah perbatasan wilayah Kursk. Nah, dalam kasus inilah, militer Rusia yang menguasai langit Kursk dengan drone serang selama seminggu juga ramai diberitakan. Russia Today melaporkan militer Rusia secara aktif menggunakan drone serang dengan daya tahan lama, MEL, di ketinggian sedang untuk mencari dan menghancurkan kendaraan lapis baja Ukraina di wilayah Kursk. Berhubung pasukan Kiev tampak tidak memiliki jangkauan anti pesawat dan peperangan elektronik yang luas untuk diandalkan. Keberadaan drone ini tentu saja kembali mengejutkan di tengah serbuan Ukraina ke wilayah tersebut. Video terbaru yang dirilis oleh militer menunjukkan drone MEL Inohodets Orion menyerang howitzer self-propelled milik Ukraina. Sementara itu, video Inohodets lainnya menunjukkan drone yang tampaknya menyerang stasiun pengacau elektronik Ukraina, sebuah sistem yang digunakan untuk melawan UAV. Stasiun itu ditempatkan di daerah berhutan dengan kubah khasnya yang terlihat di atas dedaunan. Namun tidak jelas apakah itu versi nota yang dapat dikerahkan atau yang dipasang pada mobil lapis baja. Video lain yang dirilis militer Rusia juga menunjukkan sebuah tank Ukraina hancur dalam serangan pesawat nirawak. Tank itu dilaporkan mengalami hantaman langsung ke atapnya dengan ledakan yang juga mempengaruhi pasukan di dekatnya. Putin melebih-lebihkan. Sementara Putin membanggakan prestasi pasukannya di medan perang, sebuah analisis yang diterbitkan Institut Studi Perang, ISW, justru menyebut klaim pemimpin Rusia itu dilebih-lebihkan. Yah, ini tentang pernyataan Putin kepada media Rusia yang menyebut 2.000 tentara Ukraina dikepung di wilayah tersebut. Namun, sebagaimana dicatatkan ISW, Kementerian Pertahanan Rusia belum melaporkan secara terbuka tentang penetrasi pasukan Rusia ke beberapa posisi Ukraina di Oblast Kursk. Putin juga gagal mengakui bahwa garis depan Ukraina di Kursk membentang dari perbatasan internasional Ukraina-Rusia. Artinya, pasukan Ukraina dapat melintasi wilayah perbatasan di bawah kendali mereka dengan bebas.
Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, merupakan salah satu pihak yang membantah. Mengutip Ukrainska Pravda, Syrskyi memperkirakan kerugian pasukan Rusia sejak 8 Agustus di Oblast Kursk berjumlah 17.819 tentara. Meskipun ISW tidak dapat memverifikasi secara independen perkiraan Ukraina mengenai korban Rusia, laporan Rusia dan Ukraina menunjukkan bahwa pasukan Ukraina terus beroperasi di Kursk. Selain itu, Putin disebut sengaja membesar-besarkan statistik kerugian Ukraina di wilayah itu guna membenarkan ketidakmampuan militernya merebut kembali wilayah di Rusia bagian barat itu. Rusia merebut beberapa desa. Selain di Kursk, Moskow juga melaporkan keuntungan baru di utara Republik Rakyat Donetsk. Militer Rusia dalam sebuah pernyataan mengumumkan telah mengamankan 2 komunitas di utara Republik, Desa Serebrianka yang terletak tepat di utara kota Seversk, serta Novosadovoye, pemukiman terbengkalai yang berdekatan dengan perbatasan dengan Republik Rakyat Lugansk. Tidak hanya itu, peristiwa garis depan utama di Donetsk terus berlangsung di dekat kota Pokrovsk, pusat populasi besar terakhir di bawah kendali Ukraina di bagian barat wilayah tersebut. Lebih jauh, penguasaan terhadap Nikolayevka, sebuah desa yang terletak sekitar 10 km di tenggara kota juga dilaporkan. Desa ini hanya berjarak 2 km dari Mirnograd, kota besar yang secara efektif membentuk satu aglomerasi dengan Pokrovsk di dekatnya. Berdasarkan pembaharuan Russia Today, pasukan Moskow terus memperluas zona kendali mereka ke selatan Pokrovsk dan membebaskan desa Zoryanoye. Kendali atas desa tersebut kemungkinan menimbulkan masalah bagi garnisun Ukraina di Gornyak, desa yang lebih besar di sebelah barat lautnya, yang dilaporkan telah berada di bawah kendali sebagian pasukan Rusia. Pertempuran sengit juga dilaporkan terjadi di Selidovo, kota besar yang terletak sekitar 15 km di selatan Pokrovsk. Militer Rusia disebut mencapai kota itu sejak pertengahan September. Serangan ke target Ukraina berlanjut. Pergerakan selanjutnya yang dilaporkan cukup masif. Tidak hanya di garis depan, militer Rusia bahkan berupaya menemukan dan menghancurkan pusat-pusat logistik di bagian belakang. Begitupun aset-aset Ukraina yang bernilai tinggi dan area persiapan hingga menyerang target-target yang teridentifikasi dengan bom udara dan rudal balistik. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada Kamis lalu, pasukannya telah menghancurkan titik akomodasi sementara yang terletak di kota Kurahovo, Donbas, yang dikuasai Ukraina, di mana instalasi tersebut menampung operator dan instruktur UAV. Dengan prajurit yang jumlahnya diperkirakan berjumlah 50 gugur, berikut 7 perangkat keras militer yang tidak disebutkan jumlahnya dilaporkan lenyap dalam serangan tersebut. Pihak kementerian juga merilis rekaman memperlihatkan bangunan yang digunakan untuk menampung operator pesawat nirawak itu terkena bom berdaya ledak tinggi FAB-3000 seberat 3 ton. Amunisi besar itu kemudian meratakan bangunan dengan api besar yang terlihat di lokasi. Militer Rusia telah menghancurkan sistem anti pesawat Iris-T buatan Jerman, menurut rekaman yang beredar di internet. Beberapa sistem sejenis telah dihancurkan selama beberapa bulan terakhir, membuat unit semacam ini menjadi pemandangan yang agak langka terlihat di dekat garis depan. Ketika mengumumkan pengepungan 2.000 tentara Ukraina, tanggapan publik terbagi menjadi 2. Ada yang takjub dan ada pula yang menyebutnya dilebih-lebihkan. Kalau kalian bagaimana?